Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Gandu Eko Junantojoso. Teman-teman mahasiswa, kali ini kita bertemu di mata kuliah yang berbeda dengan semester sebelumnya. Kali ini kita nantinya akan berdiskusi tentang mata kuliah PSRM ya. Ini bukan paduan suara rekam medis, tapi pengelolaan sistem rekam medis ya. Meskipun sama-sama singkatannya PSRM teman-teman. Nah, selama 3 minggu ke depan kita akan berdiskusi tentang PSRM. Kali ini topik yang akan kita bicarakan mengenai identifikasi pasien dan berkas rekam medis. Nah, sebelum kita mulai, kira-kira yang ada di benak kalian mengenai kata identifikasi itu apa ya artinya kira-kira? Mungkin bisa digali, searching di Google apa sih identifikasi itu arti sebenarnya gitu ya. Nah, kita mulai ya, langsung masuk ke topik pembicaraan kita kali ini. Ya, identifikasi pasien berkas rekam medik. Ya, pada dasarnya identifikasi itu kan arti katanya adalah mengenali ya. Nah, kalau mengenali otomatis harus tahu apa yang membedakan satu dengan yang lainnya gitu ya. Berarti kalau bisa ambil simpelnya, identifikasi pasien berarti mengenali pasien melalui pembeda-pembeda yang ada pada pasien tersebut secara sistematis dan jelas dan rinci tentunya ya teman-teman. Nah, identifikasi pasien dan berkas rekam medik yang kita akan kupas lebih banyak di sini adalah identifikasi pasiennya ya, karena nanti kalau identifikasi berkas rekam medik ini hubungannya dengan penomoran rekam medik ya. Nanti kenapa begitu akan saya jelaskan di belakang ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, identifikasi pasien ya, tujuannya adalah tentu yang pertama adalah membedakan satu pasien dengan yang lainnya. Jadi begini teman-teman, di rumah sakit ya, terutama saya bicara pelayanan rumah sakit dulu ya. Nanti mungkin bisa diadaptasikan ke lingkup yang lebih kecil, entah klinik atau puskesmas atau yang lainnya. Di rumah sakit itu jumlah nakes dengan pasien tentu berbanding terbalik ya. Jadi satu perawat nggak menangani satu pasien, jadi satu perawat bisa menangani banyak pasien gitu ya. Dalam satu rawat inap bisa jadi itu yang menangani pasiennya hanya 2 perawat, pasiennya bisa jadi jumlahnya 20 orang. Nah, untuk membedakan satu pasien dengan pasien lainnya ya, ini perlu penanda atau karakteristik yang berbeda di tiap pasien. Misalkan ya, dalam satu ruang rawat inap kebetulan yang saat itu ngamar, yang saat itu rawat inap itu namanya misalkan Budi ya, semua Budi, entah Budi Haryono, Budi Haryanto, Budi Sugianto, Budi siapa, nah ya, misalkan semua namanya Budi, kemudian petugas rekam medik ternyata tidak lengkap menuliskan namanya secara jelas, ditulisnya hanya Budi. Nah, perawat tentunya akan kesulitan, Pak Budi yang mana ini yang akan diinjeksi, Pak Budi yang mana ini yang pasiennya dokter ini gitu ya. Makanya harus jelas pembeda pasien dengan yang lainnya. Kemudian berikutnya, menghindari kekeliruan terapi atau tindakan medis lain. Nah, ini misalkan gini tadi ya, kembali ke kita simulasikan di real life-nya di ruang rawat inap. Misalkan satu hari perawat itu melakukan TTV biasanya minimal 3 kali dan kemudian memberikan terapi sesuai dengan instruksi dari dokter itu mungkin juga minimal 3 kali, bisa lebih bisa kurang ya teman-teman. Nah, misalkan yang melakukan tindakan ini tadi hanya 2 orang perawat, yang satu mengisi berkas rekam mediknya, yang satu melakukan tindakannya. Yang satu orang melakukan tindakan ini dia keliling membawa suntikan yang sudah siap dengan obatnya, tentunya dengan disertai nama. Alangkah konyolnya bila di setiap injeksi tadi itu yang tertulis hanya nama depan saja. Misalkan saya sebutkan tadi namanya kebetulan dalam satu ruangan adalah Budi semua. Nah, di tiap-tiap spuit atau suntikan itu namanya Budi semua. Wah, ini kesulitan nanti, Pak Budi yang mana nih yang harus diinjeksi obat A, Pak Budi yang itu, yang sana
yang sono ya gitu ya. Itu contohnya ya. Atau mungkin bisa contoh lainnya misalkan begini. Mungkin yang ini mungkin kalau ini terjadi ya sangat konyol sekali ya, karena kesalahan nama terjadi kekeliruan tindakan operasi. Misalkan ya Pak Budi tadi ya. Pak Budi ini ada 2 orang Pak Budi antri di kamar operasi gitu. Yang satu operasi di perut laparotomi, yang satunya adalah kraniotomi gitu ya. Nah, karena namanya sama ya, tanpa sengaja akhirnya tertukar, yang harusnya laparotomi mengalami atau dilakukan tindakan kraniotomi, sedangkan yang harusnya kraniotomi mengalami laparotomi. Ya, alangkah konyolnya kalau sampai itu terjadi ya, hanya gara-gara nama, hanya gara-gara ID pasiennya tidak jelas ya. Kemudian berikutnya yaitu menghindari bayi tertukar. Jadi kalau di sinetron mungkin yang anak 9 bulan saya ya, 9 bulan kalian mungkin 2000-an ya, masih sempat nututi sinetron Putri yang Tertukar. Nah, ini real life-nya itu adalah bayi yang tertukar ya. Bayi tertukar. Bagaimana bisa bayi tertukar ya? Bisa jadi itu teman-teman ya, karena apa? Misalkan bayi baru lahir itu biasanya dinamai bayi nyonya siapa gitu ya, bayi nyonya siapa gitu. Nah, misalkan nama ibu yang melahirkan itu sama ya, misalkan Ibu Ani. Ini kenapa sih saya pakai nama Budi dan Ani? Karena dulu waktu kecil setiap pelajaran bahasa Indonesia itu yang disebutkan nama Budi dan Ani, ini Budi, ini Ani gitu ya. Jadi saya pakai itu ya ke depannya biar gampang aja, yang muncul di pikiran saya itu gitu ya. Nah, misalkan bayi nyonya Ani, ternyata yang melahirkan semalam ada 5 orang namanya Ani semua gitu. Bayi nona Ani, bayi nyonya Ani, bayi nyonya Ani ya. Makanya harus jelas. Jadi bayi nyonya Ani siapa, bayi nyonya Ani siapa gitu. Jadi harus nama keluarga atau marga atau mungkin kata kedua dari namanya harus juga disertakan. Ani siapa ini gitu ya. Karena misalkan begini, di ruang NICU, Neonatal Intensive Care Unit misalkan, yaitu berjajar banyak bayi gitu ya. Ya kalau orang dewasa dipanggil Bapak Budi mungkin dia akan mengacung, tapi kalau bayi nyonya Ani nggak akan mengacung, kemungkinan mereka menangis gitu ya. Nah, perawatnya bingung nanti yang mana ini bayi nyonya Ani, padahal nggak jelas, nggak dikasih gelang, nggak dikasih apa, nggak dikasih ya itu ya. Saya rasa itu satu hal yang konyol, nggak mungkin tidak terjadi, tapi kalau terjadi ya sangat konyol sekali gitu. Bayi yang tertukar ya. Kemudian menghindari jenazah yang tertukar. Bisa jenazah tertukar? Bisa sekali ya teman-teman. Jadi misalkan contohnya di korban bencana ya, biasanya mereka dimasukkan ke kantong jenazah gitu ya, kantong jenazah, kemudian atau mungkin dimasukkan peti. Nah, biasanya harusnya pencatatannya sistematis ya, teratur gitu. Nah, kalau nggak teratur bisa jadi nanti di kantong jenazah itu bukan, misalkan jenazahnya Pak itu diberikan ke keluarganya, ternyata keliru jenazahnya orang lain gitu ya, dan sampai dimakamkan. Nah, jangan capek ya, nanti jadi bisa nanti ada sinetron baru ya, azab kuburan, makam yang tertukar. Jangan ya. Jadi jenazah pun juga harus tersistematis pencatatannya dan harus jelas ya. Apalagi kalau misalkan kita lihat ke belakangnya beberapa bulan terakhir ada insiden Sriwijaya Air, kemudian yang masih angkat-angkatnya sekarang ini COVID ya. COVID ini jenazahnya kan langsung dimasukkan kotak gitu ya. Lah itu harus jelas. Ini jenazah siapa? Jangan sampai diantar ke rumah orang lain ini. Bisa kaget nanti ini jenazah siapa diantar ke rumah saya ya. Nah itu harus jelas gitu. Karena nggak mungkin kan udah dimasukkan peti dibuka lagi, karena protokol kesehatannya ketika sudah ditutup nggak boleh dibuka lagi ya. Itu harus jelas. Kemudian berikutnya ya ini ya, dalam situasi ini apa yang Anda bayangkan ya? Tentu kita lihat di sini banyak sepertinya pasien yang lansia ya. Kita bisa lihat dari rambutnya yang sudah beruban, kemudian menggunakan kursi roda. Di sini hampir semua ya, mayoritas yang saya lihat di foto ini
Sepertinya mereka akan mengantri untuk menerima pelayanan rumah sakit gitu ya. Lagi daftar kayaknya ya. Nah, jangan sampai kalian nanti misalkan ditempatkan di TPP sebagai petugas pendaftaran pasien kurang rinci, kurang jelas, entah alasannya nanti lupa tadi nggak nyatat. Wah, jangan sampai ya. Misalkan nanti supervisor kalian tanya, ini Pak Budi yang mana ya, Pak Budi, atau mungkin Bu Ani yang mana ya, Bu Ani. Nah, kemudian jangan sampai ditanya, tadi Pak itu yang Bu Ani itu yang pakai kursi roda yang sudah tua ya. Ada berapa ibu-ibu yang menggunakan kursi roda dan sudah tua di sini, ada banyak ya. Atau mungkin tadi Pak yang beruban, yang beruban banyak ini ya. Wah, repot ya. Makanya harus jelas dalam mengidentifikasi pasien, teman-teman. Alangkah konyolnya nanti kalau kalian menjawab seperti itu. Jangan sampai ya, Pak yang pakai kursi roda, waduh semua berkursi roda ini ya. Gitu teman-teman, sampai sini saya rasa cukup jelas ya apa yang sudah saya sampaikan tentang tujuan dari identifikasi pasien. Pak, mungkin nggak bayi itu dicuri? Wah, banyak sekali kejadian bayi dicuri kan, dan nggak sedikit yang akhirnya mereka tertangkap di pintu keluar. Nah, kalau pencatatan dan proses identifikasi bayi ini baik, itu akan diketahui dengan mudah ketika sampai di luar. Bu, ini bayi siapa? Ternyata bayinya masih pegang gelang bayi ya. Oh, ini bayi nyonya ini. Bu, minta KTP-nya. Security-nya bilang begitu. Ternyata nggak sama. Ibu ini siapanya? Nah, jangan-jangan ibu mau mencuri bayinya ya lah. Itu ya salah satu fungsi atau tujuan dari tadi identifikasi pasien. Kemudian berikutnya kita langsung masuk ke tanda ID pasien, yaitu ada yang pertama ada gelang, nanti ada label. Bedakan ya gelang dan label ya. Gelang warnanya bisa macam-macam ya, ada biru, ada pink, ada merah, ada hijau, dan ada ungu. Ada juga abu-abu ya, masing-masing memiliki artinya ya, bisa nanti dibaca sendiri dari membedakan jenis kelamin hingga kondisi spesifik yang dimiliki oleh pasien ya, teman-teman. Ada kemoterapi, harapan hidup rendah, alergi latek, dan alergi obat. Nah, saya belum menemukan konsensus yang secara baku misalkan atau secara saklek, warna ini harus ini, warna ini harus ini, warna ini harus ini. Enggak, tampaknya masih mungkin diberikan keleluasan bagi rumah sakit untuk menentukan ini untuk pasien ini untuk pasien ini untuk pasien ini ya. Tapi mungkin mayoritas menggunakan seperti ini. Tapi kalau nanti kalian bekerja di rumah sakit X memiliki kebijaksanaan warna yang berbeda, nah nanti silakan ditanya berdasarkan apakah kebijakan itu ya, teman-teman. Nah, kemudian berikutnya adalah gelang. Ya, ini adalah bentuk gelang pasien ya, teman-teman. Bagi kalian yang pernah mungkin menerima pelayanan rumah sakit, pernah dirawat di tahun-tahun belakangan ini sudah menggunakan gelang pasien ini ya. Seingat saya dulu saya pernah dirawat di rumah sakit belum menggunakan yang seperti ini ya, teman-teman. Nggak ada gelang ya, nggak ada. Cuman dokumen rekam medik aja yang disertakan. Kalau sekarang saya rasa sudah hampir semua rumah sakit menggunakan seperti ini gitu ya. Warna biru, warna pink. Nah ya, kalau tadi kita lihat warna biru itu untuk laki-laki, pink itu untuk perempuan. Mungkin ini contoh yang saya ambil hanya buat contoh ya. Jadi hanya warna, tidak membedakan jenis kelamin. Terus kemudian ada tertera nama, tanggal lahir, nomor rekam medik ya. Bisa juga nanti ada yang ada riwayat alergi, kemudian dokter penanggung jawabnya siapa gitu. Atau mungkin bisa juga disertakan juga tanggal masuk rumah sakit atau dirawatnya beliau gitu ya. Kemudian, nah kalau tanpa identitas bagaimana dong namanya? Ya, kebanyakan memang nantinya Mr. X atau Mrs. X. Nah, sampai kapan ya ini dinamai X, Mr. X, Mrs. X? Ya, sampai identitasnya ditemukan gitu ya. Sampai ada keluarga yang memberikan kejelasan, oh bapak ini, ibu ini namanya ini gitu ya. Nah, kemudian kalau belum punya nama, ya tadi pada kasus bayi ya, ini ya. BY.NY Susan contohnya ya, bayi Nyonya Susan, bukan oleh Nyonya Susan. Ya, ini bukan bahasa Inggris by, bukan, atau juga bukan dada gitu, bukan. Bayi ini bayi ya, diingat-ingat teman-teman. Nah, kemudian label jenazah ya, label jenazah ya, bentuknya seperti ini ya teman-teman, agak lebih besar daripada gelang pasien ya. Terus kemudian ada lubangnya untuk
diberi tali ya, talinya dilingkarkan di jempol biasanya kalau di tempat penyimpanan jenazah. Tapi mungkin kalau di kantong jenazah sudah ada slot untuk ditaruh keterangan ini ya, labelnya ini. Jadi sudah ada slotnya. Nah, di label jenazah juga tercantum mirip dengan yang ada di gelang pasien ya, termasuk tanggal lahir, alamat. Nah, yang berbeda adalah waktu kematian gitu ya. Jadi nanti ketika kalian memberikan gelang pasien, jangan diberi waktu kematian. Wah, nanti kalian akan dimarahi oleh pasien. Saya masih dirawat kok diberi waktu kematian gitu ya. Ya, begitu pula dengan jenazah. Jangan lupa, jangan diberi gelang pasien, tapi diberinya adalah label pasien. Nah, kalian sebagai mahasiswa rekam medik nanti ketika misalkan akan melakukan medical check up, jangan minta label pasien, yaitu label jenazah ya, apalagi bentuknya seperti ini. Diketawain nanti ya, mintanya gelang pasien kalau nanti petugas TPP-nya itu lupa ya. Dan kemudian juga ada nomor RM. Nah, sekarang begini, pertanyaan buat kalian nih. Kalau itu pasien yang meninggal di rumah sakit, tentunya ada nomor rekam medik karena dia menerima pelayanan kesehatan. Pertanyaannya, kalau itu adalah jenazah, misalkan jenazah kecelakaan tabrak lari, jenazah karena kejahatan dengan kekerasan, terus misalkan jenazah tenggelam, apakah ada nomor RM-nya juga ya? Atau pertanyaannya begini, apakah jenazah-jenazah yang sudah datang dalam keadaan meninggal itu diberi nomor RM ya? Itu PR buat kalian ya. Nanti saya tanya di minggu depan, di minggu pertemuan berikutnya. Kalian bisa tanya ke kakak kelas, bisa tanya ke rumah sakit ya. Ke rumah sakit cuma tanya begini doang ya. Atau mungkin tanya ke dosen lain. Kita tanya. Saya ingin memancing kekritisan kalian mencari dan menggali informasi ya. Coba kalian cari informasi tentang ini. Saya nanti tanyakan di minggu depan. Dicatat ya. Kemudian bagaimana dengan tanpa identitas? Iya, kalau tanpa identitas sama ya, ditulis dengan Mr. X atau Mrs. X ya. Gitu. Nah, mungkin kalau yang datang dalam kondisi meninggal, misalkan jenazah tenggelam dan lain-lain, diberi juga keterangan di sini lokasi penemuan jenazah kalau untuk korban bencana atau mungkin korban kecelakaan transportasi atau kemudian juga tenggelam gitu ya. Jadi ditemukan di mana ini jenazah gitu ya, biar jelas kronologisnya. Begitu ya teman-teman mengenai label jenazah. Nah ya, nah ini ya, ini saya ambil dari Tribun News. Kalau kita lihat di sini, ini sepertinya kantong jenazah kosong, padahal tidak. Di sini ada body parts ya. Nah, saya ingin tanya nih, body part itu kan tidak punya nama ya teman-teman. Jadi bagaimana ya pelabelannya? Ayo, ada yang tahu nggak teman-teman? Karena misalkan ada banyak label jenazah gitu kan, nggak mungkin ya, misalkan mungkin yang awal-awal ditemukan semua body partnya tangan semua, kan nggak mungkin tuh ditulis tangan Mr. X 1, di yang kedua tangan Mr. X 2, nah, tangan Mr. X 3, wah Mr. X semua nanti ya. Bagaimana kira-kira teman-teman? Nah, kalau kalian rajin atau mungkin sering membaca berita tentang ini ya, Sriwijaya Air, dalam press conference-nya pasti mereka menyebutkan kantong jenazah 1, kantong jenazah 2, kantong jenazah 3. Iya, cukup diberi nomor itu saja teman-teman ya. Dengan diberi nomor, kemudian nggak hanya nomor, nah juga dilengkapi dengan jam penemuan, lokasi penemuannya di mana, dan isinya apa. Misalkan itu jenazah utuh, body part apa, misalkan hanya serpihan daging atau mungkin body part tangan atau organ lainnya ya, diberi keterangan. Karena apa, nanti ketika proses identifikasi jenazah oleh tim DVI, Disaster Victim Identification, akan memudahkan. Oh, ini isinya body partnya tangan gitu ya. Nanti kemudian di akhir juga ada disediakan kantong jenazah yang sudah ada nama dari masing-masing jenazah yang ada di manifestnya kendaraan yang mengalami kecelakaannya. Jadi kan kayak pesawat sudah ada manifest penumpangnya lah, disediakan tuh. Nah, nanti dijadikan satu, begitu udah diuji DNA ketemu ini body partnya siapa, ini body partnya siapa, nah disatukan di dalam satu kantong jenazah yang sudah ada namanya, tidak lagi Mr. X
gitu ya. Tapi tadi tentu menunggu uji DNA-nya dulu gitu ya. Karena bisa jadi begini, di manifest penumpang ada, ternyata nggak ada di situ. Mungkin dia nggak jadi naik, atau mungkin di menit-menit terakhir dia membatalkan keberangkatannya. Mungkin ya. Saya juga kurang paham mengenai proses administrasi pendaftaran penumpang di pesawat ya. Mungkin bisa terjadi seperti itu, saya juga kurang tahu ya. Nah, kemudian apa ya? Ini dia ya. Kalau tadi bentuk realnya, salah satu contoh bentuk gelang pasien ya, ada alergi, fall risk ini berarti mungkin orangnya sudah sepuh jadi gampang sekali jatuh. DNR ini adalah do not resuscitate ya, jadi jangan dilakukan resusitasi ya teman-teman. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana bila satu pasien memiliki semua kondisi ini gitu ya, ya komplit lah ya orang ini. Kebetulan dia punya alergi, kebetulan dia juga sepuh, kebetulan dia juga alergi latek, kebetulan dia juga memiliki kondisi-kondisi lain yang juga ada kode warnanya. Bagaimana kira-kira? Apakah dia akan menggunakan gelang rentengan? Apakah dia akan menggunakan satu saja yang utama? Apakah dia akan menggunakan gimana kira-kira teman-teman? Ayo coba digunakan imajinasinya. Nah ya, jadi ternyata teman-teman setelah saya searching di Google, nah ternyata ada yang rentengan seperti ini ya teman-teman. Banyak banget, maksudnya banyak adalah satu kondisi, beberapa kondisi juga digelangkan semua gitu ya. Tapi juga ada yang menurut saya lebih rapi, lebih efisien ke sumber daya kertas maksudnya, dalam maksud ini ya. Jadi ada gelang utama, di situ ada nama, ada nomor rekam medik, ada kondisi tertentu, ada barcode, ada tanggal lahir dan lain, dan diberi stiker ya. Atau mungkin ketika dicetak sudah ada pilihan warnanya. Pasien ini mengalami kondisi ini. Nah, lebih rapi begini kan daripada begini. Ya, ini rentengan banget. Ini akan mungkin juga cukup menyulitkan gitu ya bagi pasien. Tapi kalau yang ini sudah ringkas, satu saja gitu. Paham sampai sini teman-teman mengenai identifikasi pasien, gelang dan label jenazah ya. Sekarang kita masuk ke identifikasi berkas rekam medik. Ya, secara umum ada 3 sistem identifikasi. Yang pertama alfabetik, kedua numerik, ketiga alfanumerik. Ya, dari termnya kita lihat alfabetik berarti kombinasi huruf, numerik kombinasi angka, alfanumerik kombinasi gabungan angka dan huruf. Yang saya bold, numerical ini yang paling banyak digunakan oleh rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan gitu ya. Nah, nanti pada perkembangannya numerical ini menjadi sistem penomoran berkas rekam mediknya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya, teman-teman. Di berkas rekam medik itu ada berbagai macam data ya, teman-teman, dari data administratif, data klinis dan penanda khusus. Data administratif ini bisa macam-macam, bisa demografis, keluarga, keuangan, administrasi ya. Demografis tentunya yang minimal sesuai tercantum di ID card, KTP, SIM, ya, KK, nama, alamat, tanggal lahir, golongan darah, kemudian apalagi yang ada di KTP itu ya, pekerjaan, ya, kebangsaan, status pernikahan dan lain-lain dan seterusnya. Data keluarga, nah data keluarga ini adalah data keluarga atau rekan yang bisa dihubungi sewaktu-waktu bila terjadi kegawat daruratan gitu ya. Nah misalkan ada pasien datang, Pak, ada keluarga yang bisa dihubungin nggak ini? Nggak ada Pak, nggak usah, saya ini sehat walafiat kok, palingan saya sebentar saja di sini. Nah, jangan ya, gali lebih jauh. Karena kenapa? Bisa jadi masuk rumah sakit itu sehat walafiat, di rumah sakit terjadi perburukan kondisi. Misalkan terjadi tiba-tiba reaksi alergi yang tidak bisa tercegah gitu ya, karena mungkin terjadi sindroma Stephen Johnson gitu ya. Wah, itu tuh. Jadi pentingnya mencantumkan data keluarga itu ya, teman-teman. Jadi jangan menyepelekan, nggak perlu diisi gitu, jangan. Karena merasa sehat gitu ya. Jangan. Kemudian data keuangan ya, biaya perawatan dan lain-lain di situ ya. Kemudian juga ada data administrasi, general concern dan informed concern ya. Apa bedanya? Kira-kira tahu apa bedanya teman-teman? Jangan sampai belum tahu ya. Kalau belum tahu nanti dicari secara rinci general concern dan informed concern itu apa ya. Minggu depan saya tanyakan apa beda general concern informed concern. Kemudian penghentian ranap. Ranap ini rawat inap ya, teman-teman. Jadi
rawat inap itu bisa dihentikan secara paksa oleh pasien ya, oleh keluarga pasien, pingin pulang dok, pingin pulang sus, atau karena dokter DPJP-nya ya sudah bapak sudah boleh pulang karena sudah sembuh, ada perbaikan kondisi. Nah kalau pulang paksa biasanya itu cenderung terjadi ya biasanya mendekati hari raya gitu ya, pengen berlebaran di rumah. Nah ini sering kali terjadi, ruang rawat inap itu sepi ketika hari raya karena pasiennya pulang. Nah begitu hari raya sudah selesai, ketupat sudah selesai ya, balik lagi ini pasien-pasien ini dengan misalkan ya diabetes, hipertensi karena tadi makannya tidak terkontrol teman-teman ya. Kemudian data klinis ini bisa macam-macam ya, data dari keluhan pasien, kemudian dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosis, terapi, tindakan tambahan dan lain-lain ya. Kemudian penanda khusus ya, nanti di berkas rekam medik itu ada stiker-stiker yang menunjukkan lambang misalkan tahun rekam mediknya, kemudian urutan rekam mediknya. Nah ini hubungannya nanti dengan penjajaran dan penomoran teman-teman ya, nanti akan dibahas lebih lanjut. Kalau penjajaran ini insya Allah dengan dosen lainnya ya, bukan dengan saya. Kemudian ya saya rasa sudah cukup jelas ya, dua materi di depan tadi, identifikasi pasien dan identifikasi berkas rekam medik. Nah sekarang praktikum tugasnya adalah pertama, kalian silakan mencari satu KTP atau KK atau SIM atau akte kelahiran atau apapun itu, ID card pokoknya ya, menampilkan data informasi calon pasien atau pasiennya. Di sini kalian berpura-pura sebagai petugas pendaftaran gitu ya. Kalian harus mengidentifikasi semua data yang ada tercantum di ID tadi. Kalian rinci seperti ini ya. Yang bagian A dan B saja, saya ulangi, bagian A dan bagian B saja. Nah, saya ingin kalian berlatih untuk mengidentifikasi data apa saja yang ada di situ, yang ada di ID card ya. Terserah apa itu, yang jelas bukan data kalian ya, data orang lain saja. Kalau data kalian nanti kalian sudah hafal ini kalian isi sendiri ya. Misalkan data tetangga, data kakek nenek gitu ya, bapak ibu itu. Gak apa-apa, kalian cantumkan di sini. Nanti kalian kumpulkan di e-learning dalam bentuk PDF. Ingat, PDF bukan Word ya, PDF. Begitu juga dengan identitas penanggung jawab. Nah, ini ya, penanggung jawab. Nah, Pak, nanti perlu dicantumkan nggak ID card-nya? Nggak apa-apa. Misalkan di sini kalian beri insert atau screenshot KTP-nya, KK-nya atau apanya gitu ya, akte kelahiran atau SIM ya, nggak apa-apa. Nah, jangan lupa jenis kelamin ya. Kemarin ada yang sempat lupa jenis laki-laki atau perempuan tuh ya. Oke, begitu saya rasa cukup jelas ya tugas yang pertama ini. Yang kedua adalah tugasnya adalah membuat atau mendesain gelang pasien. Kalian sudah dilihat di depan gelang pasien itu seperti apa bentuknya, intinya itu yang tercantum apa saja. Nah, saya ingin menggali kreativitas kalian, sekreatif dan informatif mungkin gelang pasien itu seperti apa. Mungkin kalian yang pernah dirawat di rumah sakit masih ingat, oh gelangnya seperti ini, harusnya kurang ini, kurang ini. Atau mungkin menurut kalian yang tadi di depan tadi, waduh terlalu ribet pak, dibikin simpel. Nah, harusnya bagaimana? Monggo, nanti jadikan satu file, dikirimkan ke e-learning ya. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Saya minta 5 orang akan menampilkan hasil identifikasi data pasien ini dan kreativitas kalian dalam mendesain gelang pasien. Begitu kiranya yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa dimengerti, itu yang terutama ya, yang penting. Saya akhiri kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di perkuliahan berikutnya.